Halo Bunda, perkenalkan saya Ida, mamanya Gibson. Sembari menunggu nemenin Gibson selesai mewarnain, saya mau sedikit sharing-sharing tentang pengalaman saya ya, tentang Gibson. Anak saya Gibson lahir normal dan tumbuh kembangnya usia 1 dan 2 tahun itu normal. Bicara, jalan, ya semuanya normal. Hanya saja semakin memasuki di usia 3 tahun, dia itu mengalami penurunan. Gibson mulai jarang berbicara, terus kosakatanya itu berkurang. Terus kalau kita panggil, kadang dia itu gak mau noleh, gak mau lihat gitu. Noleh sih, tapi ya sudah gak seperti usia layak dia 1-2 tahun. Dipanggil Gibson langsung, apa ma, ya ma, Gibson, coba aja, Gibson, apa, Gibson, gak lihat gitu-gitu. Tetapi dengan semakin kurangnya berbicara, dia tingkahnya tuh semakin bertambah aktif. Bahkan aktifnya tuh beda dari aktif teman-teman sebayanya dia tuh Gibson itu suka naik-naik meja, naik-naik kursi, lompat-lompat. Bahkan dia itu bisa naik ke trali jendela itu yang besi, dia panjat bisa sampai ke atas, sampai pernah sekali tuh kacanya tuh sampai pecah gitu. Terus dia itu yang paling membuat saya dan papanya serta kakaknya agak gimana gitu. Dia itu suatu hari dia itu kita cari-cari kemana kok nggak kelihatan. Ternyata dia itu sudah ada di atas lemarinya tuh cukup tinggi lumayan. Sempat saya tuh kami bingung ya gimana dia bisa naik ke atas gitu. Tapi ya setelah itu kita turunin, ternyata beberapa hari kemudian lagi kita ngelihat dia pas mau naik ke lemari. Ternyata caranya dia naik itu, lemari itu dia buka, terus naik itu tangga-tangga rak-raknya lemari dia jadikan tangga naik ke atas gitu. Jadi di situ kami sudah mulai khawatir. Kemudian saya diskusikan dengan suami, bapaknya, namun saat itu kurang respon karena pada saat saya ngajak dia berdiskusi, dia itu pada saat itu baru pulang kerja, capek, lelah, jadi kurang begitu baik responnya. Saya sih saat itu ya sempat emosi, kecewa gitu ya. Tapi setelah sharing-sharing dengan teman, ya ternyata memang wajar karena saat itu dia pulang kerja lelah, jadi kurang merespon. Jadi saya yang kurang memahami situasi saat itu. Hingga semakin lama Gibson diam aja, gak ngomong blas. Malah kita jadi kaget saat dia mulai memiliki kebiasaan yang cukup aneh ya pada saat itu. Karena saya juga belum begitu paham, jadi menurut kami aneh gitu. Ini kenapa Gibson itu ngoceh-ngoceh nggak jelas, tangannya sambil dibuat ke mulutnya gini, gitu-gitu, sering seperti itu. Jadi ini kenapa? Pada saat terjadi hal seperti itu kan dia menjelang sore ke malam gitu ya, jam-jam maghrib. Jadi saya sempat kenapa nih gitu, ada apa, sempat mikirnya ya enggak. Terus tapi beberapa hari kemudian terulang lagi seperti itu, tapi jadi lebih sering, tapi waktunya nggak kayak pertama itu di menjelang mau ke malam. Ini pagi juga, kadang siang juga gitu. Jadi kita khawatir, benar-benar khawatir, dan kita selalu berusaha
menegur dia saat dia melakukan bu gitu. Cuman gimana ya, ternyata itu walaupun kita tegur, tetap di saat kita lengah dia akan seperti itu lagi, gitu. Jadi saya benar-benar sedih ya. Dan di usia 4 tahun akhirnya kita masukkan ke kelas PAUD. Di PAUD itu kan duduknya itu di bawah ya bunda, meja dan kursinya itu kecil. Jadi pada saat suatu hari, pada saat mewarnain, teman-temannya itu pada asik semua mewarna. Gibson juga tadinya asik mewarna gitu ya. Terus tiba-tiba aja dia berdiri terus langsung lari nyelonong gitu. Nah teman-temannya tuh kan didampingin, anak-anak PAUD itu kan didampingi bunda-bundanya ya kan, dia langsung lewat aja gitu. Jadi ada yang kepijak lah, dilompatin gimana. Nah di situ ada sebagian yang mengerti, yang udah tahu Gibson itu seperti apa, tapi sebagian ada yang belum begitu tahu, bahkan walaupun udah tahu nggak mau tahu, masa bodoh gitu kan. Ada satu dua yang daplok banget sih, kok nakal sih anaknya. Nah pokoknya yang nggak enak lah didengar, bahkan ada yang ngatain kok kayak om gendeng ngono gitu kan. Saya tuh rasanya tertekan, tapi saya memaklumin mereka itu nggak tahu apa yang sedang terjadi sama Gibson, dan mereka itu memang beberapa ya memang nggak begitu mengerti, karena saya sendiri orang tuanya yang memiliki anak seperti Gibson kurang begitu paham. Pengetahuan saya tentang anak seperti Gibson itu kurang. Jadi akhirnya saya dan suami itu merasa tidak nyaman dan kita memutuskan untuk konsultasi ke dokter. Bagaimana? Karena kami khawatirnya kalau nanti di tingkat yang lebih tinggi lagi, ke TK, SD, SMP selanjutnya tuh gimana. Kita konsultasi ke dokter. Pertama kita itu pergi ke puskesmas terdekat. Dari puskesmas kita dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo, ke bagian tumbuh kembang anak. Di ruangan tumbuh kembang anak kita ditanya beberapa pertanyaan tentang Gibson, tentang pertumbuhan Gibson. Ya mereka pengen tahu gimana, mereka pengen melakukan observasi. Ya kita ditanyain, sembari ada beberapa dokter muda yang ngajak Gibson bermain. Jadi sebagian dokter menanyai saya, sebagian satunya nanya papanya, duanya itu mendampingin Gibson bermain sambil melihat, tanya-tanya lagi gitu. Kemudian kita diarahkan periksa ke poli THT, karena menurut dokter mereka nggak bisa mendiagnosa ini Gibson ini kenapa. Jadi kita disarankan untuk ke THT agar telinganya diperiksa apakah Gibson itu tidak mau kita panggil, tidak mau noleh, atau kah ada masalah gangguan di pendengaran. Dan setelah kita periksa, puji Tuhan pendengarannya baik, cukup baik. Kemudian kita balik lagi ke poli tumbuh kembang anak, kita berikan hasil dari poli THT, mereka observasi lagi, dan mereka akhirnya mengarahkan kita untuk membawa Gibson ke poli wicara, terapi bicara, dan ke poli terapi tingkah laku. Jadi saat itu 2 terapi yang dia jalanin dalam 1 minggu, ada 2, saya lupa itu harinya apa. Senin terapi tingkah laku, Rabu dia itu terapi bicara. Namun di terapi bicara Gibson itu sangat tidak nyaman. Itu ruangannya luas karena memang dia gimana ya, dia kurang
sudah malas bicara gitu, jadi kurang nyaman. Dia itu sering saya dengar nangis-nangis. Terus kalau udah mau lihat gangnya, lorongnya mau ke politerapi bicara itu, dia tuh sering langsung tantrum gitu loh, tidur di lantainya itu, nggak mau gitu. Jadi kita hanya menjalaninya itu hanya 3 kali pertemuan, karena saya juga nggak tegang lihat dia nangis gitu. Dan dimana lagi antriannya cukup panjang, karena abangnya saat itu kelas 1 yang paling besar, dan yang nomor 2 itu TK. Jadi mereka juga nunggu mereka ngejar waktu mereka sekolah gitu kan. Jadi hanya terapi bicara hanya 3 kali pertemuan, selanjutnya saya stop. Yang saya teruskan itu terapi tingkah laku. Di terapi tingkah laku, Gibson itu awalnya tidak nyaman, sangat tidak nyaman, tetapi lama-kelamaan nyaman, karena di terapi tingkah laku itu kan anak-anaknya 1 orang 1 terapis di ruangan tertutup, dan mejanya itu berbentuk seperti U, jadi anaknya nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi walaupun kita dengar nangis, dia kan tetap di tempat duduk. Kalau waktu di terapi bicara itu kan dia bisa langsung kemana, lari, tantrum gimana gitu ya kan, ganggu temannya. Sebenarnya nggak ganggu, cuman ya karena larinya dia nggak ada tujuannya, kadang nggak sengaja temannya tersenggol gitu ya kan. Jadi di terapi tingkah laku kita itu ada setahun lebih, hampir 2 tahun. Terus di situ kakaknya tuh kelas 3, karena kalau terapi itu kakaknya saya liburkan karena papanya kerja, nggak ada yang nemanin. Udah kelas 3 kakaknya sudah mulai merasa nggak nyaman, sekali seminggu itu harus libur gitu kan, PR-nya jadi numpuk, bahkan kadang di saat ulangan dia harus susulan. Jadi kita putuskan untuk berhentikan terapi tingkah laku Gibson, kita terapi sendiri di rumah. Walaupun kebahagiaannya ya gak terlalu bagus, karena kita butuh kesabaran. Nah kalau terapis sendiri yang menterapi itu kan mereka sudah memiliki dasar-dasar gimana cara menterapi anak, menertibkan, sudah memiliki rasa kesabaran yang lebih dari kita sebagai orang tua gitu ya kan. Walaupun kita orang tuanya, kita kadang kurang disiplin. Kalau di terapi itu kan, kalau tidak salah itu saya lupa 40 atau 60 menit, 60 menit 1 jam gitu. Nah, lah kalau di rumah kan saya tuh 15 menit aja gitu duduk bagus, kudu ada hadapan, kita sudah kadang sudah jenuh, apalagi Gibsonnya gitu. Jadi kurang telaten gitu ya kan. Tapi ya seiring waktu memasukin SD semester 1 dia tuh masih tantrum gitu. Masuk ke sekolah itu pernah tuh masuk sekolah, masuk ke gerbang, belum masuk dia tuh sudah nangis-nangis, terus guling-guling gitu di jalan. Sampai saya aduh, semua orang lihat-lihat, aduh malu gimana. Tapi mau gimana lagi, cuman saya bersyukur di daerah saya Surabaya ada sekolah negeri yang memiliki tempat ruang khusus, kelas khusus sebagai anak inklusi seperti Gibson. Jadi setiap Senin Kamis mereka itu belajar bersama dengan teman sebayanya, dengan anak yang normal, satu kelas di ruangan yang sama. Akan tetapi itu didampingin, di dalam itu ada satu guru pendampingnya. Kebetulan di kelasnya Gibson 3 yang inklusi dengan satu guru pendamping. Sementara untuk Jumat Sabtu seluruh kelas 1 sampai kelas 6 yang siswa inklusi itu mereka dikumpulkan di satu ruangan. Pada saat itu ada 3 guru pendampingnya. Jadi 4 hari mereka belajar bersama dengan anak yang normal, anak reguler. 2 hari mereka itu belajar bersama anak-anak spesial seperti mereka. Jadi di situ saya sangat merasa bersyukur ya, tempat saya ada sekolah yang seperti itu, karena tidak semua daerah kan yang sekolah negeri yang memiliki siswa inklusi. Karena
di sekolah kakaknya aja tidak menerima siswa inklusi. Kakaknya juga negeri tapi di sekolahnya tidak ada. Jadi Gibson di sekolah negeri yang lain, agak jauh dari rumah. Ya, itu sedikit sharing-sharing saya tentang Gibson. Nanti di part 2-nya ada ya Kak, Bunda. Di part 2-nya nanti ada ya tentang Gibson, pengalaman saya tentang Gibson, lain-lainnya nanti di part 2-nya ada, kita sharingkan lagi. Sekiranya apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi bunda-bunda yang memiliki anak spesial seperti saya. Oke Bunda, yuk bantu like, comment, share, and subscribe ya, agar channelnya semakin berkembang, dapat bermanfaat bagi teman-teman, dapat motivasi teman-teman lainnya. Terima kasih. Oke, saya mau melanjutin lihat hasil karyanya Gibson.